3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Atayatami. Saya nomor absen 2 dari kelas T04 MIHP. Perkenalkan, nama saya Rian Putra Fitranto, saya absen 3 dari kelas T04 MIHP. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait warehouse management untuk mengelola gudang yang efektif dan efisien. Oke. Jadi materi kami yaitu warehouse management yang bertujuan untuk mengelola gudang yang efektif dan efisien. Untuk topik pembahasan, yang pertama ada pengantar manajemen pergudangan, yang kedua ada aktivitas pergudangan, yang ketiga ada simbol-simbol di karton box, yang keempat ada metode FIFO dan FEFP, dan yang kelima yaitu audit gudang atau warehouse check-up. Untuk materi pertama yaitu pengantar manajemen pergudangan. Yang pertama ada mensinkronisasi penyediaan yang meliputi bahan, produksi, penjualan, dan penarikan produk. Ada fungsi logistik. Beberapa fungsi logistik yaitu untuk pengiriman, penyimpanan, pengepekan, pembongkaran muatan, pengolahan distribusi, dan informasi. Selanjutnya ada aktivitas inti dalam manajemen logistik. Yang pertama ada customer response, yang kedua ada inventory planning and management, yang ketiga ada supply, yang keempat ada transportation, dan yang kelima ada warehousing. Definisi dari pergudangan sendiri yaitu pergudangan adalah salah satu aktivitas inti dalam manajemen logistik. Mengenal biaya pergudangan. Berikut merupakan beberapa biaya pergudangan. Yang pertama ada biaya ruang atau space cost. Yang kedua ada biaya langsung atau direct cost. Yang ketiga ada biaya tidak langsung atau disebut indirect cost. Yang keempat ada tenaga kerja atau labor cost. Yang kelima ada peralatan equipment cost. Yang keenam ada biaya tambahan atau overhead cost. Dan yang terakhir ada biaya lainnya atau yang disebut miscellaneous atau other cost. Selanjutnya ada peran ekonomis dari pergudangan. Pergudangan sendiri berperan sebagai produksi musiman atau seasonal production, pasokan cepat atau quick supply, permintaan musiman atau seasonal demand. Selanjutnya yaitu ada kesinambungan produksi atau continuous production. Selanjutnya ada efisiensi skala produksi atau production economic of scale, dan berperan sebagai menstabilkan harga atau price stability. Gudang diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Tipe pertama yaitu klasifikasi customer atau warehouse by customer classification. Klasifikasi kedua yaitu sebagai aturan rantai pasok atau warehouse by role in supply chain. Dan tipe yang ketiga yaitu tipe kepemilikan atau warehouse by ownership. Selanjutnya peran nilai tambah pergudangan yaitu sebagai storage untuk menyimpan, breaking bulk untuk mengurai, creating bulk untuk menggabung, dan yang terakhir ada combining atau untuk mengkombinasikan. Keempat peran nilai tambah ini dipertimbangkan dari luas, lokasi, dan layout dari gudang. Materi selanjutnya yaitu aktivitas pergudangan. Aktivitas pergudangan sendiri terdapat beberapa aktivitas yaitu ada unload, goods in use, picking, goods receipt, cycling counting, short processing, packing, loading, put away, dan replenishment. Untuk aktivitas utamanya terdapat 3 aktivitas yaitu penerimaan dan penempatan atau good receiving and put away, ada penyimpanan atau storage, dan penyiapan atau picking.
Good receiving and put away ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pembongkaran atau penurunan material atau barang, ada kegiatan pembukaan packing material, kegiatan pemeriksaan isi versus packing list atau surat jalan, kegiatan melakukan inspeksi kualitas, kegiatan keputusan penerimaan diterima atau ditolak, terus kegiatan penyerahan material atau barang untuk disimpan. Dan faktor penting dalam penerimaan sendiri yaitu ada material yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, berat, sifat fisik dan kimiawi, waktu, dan frekuensi. Selanjutnya juga faktor lainnya yaitu metode, peralatan dan fasilitas, dan juga orang atau manpower. Put away and let down, yaitu menempatkan barang di area penyimpanan, penanganan barang, verifikasi lokasi, dan penempatan barang. Put away and let down ini terdiri dari dua, yaitu ada direct put away atau let down, yaitu put away yang langsung ke lokasi picking atau penyimpanan, dan juga pengurangan penumpukan barang dan aktivitas inspeksi. Sementara yang kedua ini, WMS akan memberikan arahan lokasi penyimpanan dan dilakukan oleh operator. Untuk slide selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Rehan. Kemudian yaitu ada 6S atau store atau penyimpanan. Yang pertama yaitu speed, kecepatan pelayanan. Dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan barang, aliran barang atau material. Aliran barang atau material ini dibagi 3, yaitu ada bentuk U, bentuk I, dan bentuk L. Yang kedua, space atau ruang simpan dan gerak. Yang pertama yaitu barang, kapasitas yang memadai. Kedua, orang, kenyamanan bekerja. Dan yang ketiga, alat pergerakan dengan cepat dan lancar. Dan yang ketiga ini ada specification atau sifat kimia dan fisik. Itu terdiri dari tata letak atau layout. Yang keempat, safety, yaitu mencantum 3 macam seperti barang tidak terkontaminasi, rusak, meledak, dan orang terhindar dari luka, cacat, keracunan, dan alat tidak merusak atau membahayakan. Yang kelima, security atau keamanan. Barang terjaga dari kehilangan, orang kejelasan tugas atau wewenang karyawan gudang. Dan yang keenam, situation. Sosial, diterima masyarakat, ekonomis, ada manfaat secara ekonomi, politis, kebijakan pemerintah, teknis operasional, ketersediaan sumber daya dan prasarana, lingkungan, pencermaran. Kemudian ada picking. Definisi aktivitas mempersiapkan pengeluaran fisik barang dari gudang yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dan dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya, seperti fisik barang, dokumen, persyaratan penanganan. Dan meliputi menerima permintaan barang atau material, pencarian, pengambilan, pengecekan, penyerahan atau pengiriman. Kemudian adalah penyiapan barang. Separuh aktivitas WH adalah picking. Traveling adalah bagian terlama dari proses picking. Memperpendek waktu pencarian barang adalah kunci sukses pencapaian picking di gudang. Ujung-ujungnya 4L. Lagi, loaksi, lokasi, lokasi. Dan ada juga simbol-simbol kemasan pada karton box. Yang pertama, barang jangan diinjak. Kedua, awas pecah belah. 3, jaga dengan hati-hati. 4, jaga tetap kering. 5, perhatikan jumlah tumpukan. 6, lihat posisi barang. 7, jangan menumpuk barang. 8, awas berlubang. 9, dapat didaur ulang. 10, awas mengandung racun. 11, jangan menggunakan forklift. 12, jangan dibuang. 13, mudah terbakar. 14, awas mudah meledak. 15, barang keluar masuk pertama.
metode FIFO dan FEFP. Metode FIFO, first in first out, merupakan metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang dengan cara mengasumsikan produk yang terjual terlebih dahulu, merupakan produk terlama dan penyimpanan barang. Metode FIFO, first expert first out, metode pengolahan barang dengan cara mengeluarkan atau memanfaatkan barang yang punya masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. Semakin dekat tanggal kadaluarsanya, maka semakin cepat keluar gudangnya. Dan pencatatan administrasi, tujuannya memberikan informasi untuk pengambilan keputusan terkait dengan sediaan di gudang. Sasarannya real time and up to date. Audit gudang, stock training. 1. Data administrasi vs aktual. Yang kedua, metode atau periodik atau continuous. Sistem informasi pergudangan. 1. Alat bantu untuk meningkatkan efisien dan efektivitas aktivitas pergudangan. Yang kedua, penggunaan sistem dan teknologi informasi. Dan ada juga audit gudang atau warehouse check-up. Audit inventory record, stock of name. Stock of name adalah sebuah untuk rangkaian kegiatan perhitungan persediaan stok barang yang masih tersimpan di dalam gudang untuk kemudian dipasarkan. Cycle counting, adanya proses perhitungan yang terjadwal. Dan warehouse check-up salah satu metode yang digunakan dalam proses audit gudang dalam metode 7 aspek atau 7 cakupan, yaitu aspek strategi, aspek operasional, aspek proses, biaya, infrastruktur, sistem informasi, dan aspek sumber daya manusia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.